Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi lagi ya tentang proyek pertumbuhan N hari yang ada di buku paket informatika halaman 109. Jadi di sini kita akan membuat aplikasi ya lanjutan dari pertemuan kemarin. Jadi kalau kemarin kan hanya dibatasi hanya proyek pertumbuhan 3 hari, sedangkan kalau sekarang lebih fleksibel lagi, kita akan melakukan forecasting tidak hanya hari ketiga saja, tapi hari kesekian yang kita pilih ya. Jadi di sini ada inputan banyak hari pertama dan kedua. Ini diketahui hari pertama dan kedua, kemudian kita diminta juga menginputkan jangka waktu pengamatan yang diminta ya. Kemudian hasilnya adalah banyaknya organisme bakteri di hari ke N ya. Jadi kita coba, sebelum kita membuat aplikasinya, kita coba teorinya dulu. Tapi nanti kalau ini dengan proyek berikutnya kita gabungkan saja. Jadi di halaman 19 dan 110 kita gabungkan karena ini mirip, hanya ada sedikit modifikasi. Jadi dua soal ini kita buat dalam rangkum dalam satu video ya. Jadi biar tidak lama-lama, bisa menyingkat waktu, kita langsung gabungkan saja. Ya, kita mulai dari teorinya terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita lihatkan kodenya terlebih dahulu. Jadi ini kode, bagi yang tidak menyimak video bisa melihat kodenya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat bagaimana cara kerjanya. Jadi kita masukkan jumlah mikroorganisme pada hari pertama, kemudian masukkan hari kedua. Kita mau dihitung sampai berapa hari, contoh 10 hari, maka hasilnya akan ada di samping sini. 10, 20, 40, 80, dan seterusnya sampai 10 hari. Jadi jawabannya tidak lagi di kucing, tapi langsung ada di display ini ya, ada display. Kalau si kucing nanti nggak terlalu kurang bagus tampilannya, jadi saya tambahkan list di sini. Ya, kita mulai saja ya, bagaimana cara pembuatannya. Jadi contoh ini ya, kita pakai bilangan yang mudah saja untuk contoh. Misalkan hari pertama jumlah mikroorganisme adalah 10, hari kedua adalah 20, hari ketiga berapa gitu ya, hari ketiga dan seterusnya berapa. Kita gunakan yang lebih mudah dulu, kemudian kita nanti buat rumus untuk bagaimana mencari HN nya. Pertama kita mencari rasio pertumbuhan dulu ya. Jadi kita cari rasio berapa cepat bakteri ini atau mikroorganisme ini tumbuh. Caranya kita ambil selisih terlebih dahulu. Jadi antara H2 yaitu 20 dikurangi dengan 10. Kemudian dibagikan dengan 10. Jadi atau kita hitung dulu ya. Jadi rasio sama dengan 1 ya. Kalau kita hitung ini kan 20 dikurangi 10 adalah 10, dibagi 10 adalah 1. Kemudian kita cari rumus umumnya, rasio sama dengan 20 itu adalah H2, kemudian dikurangi dengan H1, dibagikan dengan H1. Ini adalah rumus untuk mencari rasio. Sekarang kita akan mencari H ketiga terlebih dahulu, kemudian kita turunkan ke dalam rumus HN. H3, jadi untuk mencari pertumbuhan di hari ketiga sama dengan hari H2 yaitu 20 ditambahkan dengan 1 itu dari rasio dikalikan dengan 20 yaitu di hari kedua ya. Jadi H3 sama dengan 20 tambahkan 20 sama dengan 40 ya. Ini kan 20, kemudian 1 kali 20 adalah 20 ditambahkan jadi 40. Sekarang kita turunkan ke dalam rumus, yaitu H3 sama dengan 20 itu adalah di H2, kemudian ditambahkan dengan 1 itu rasio, dikalikan dengan 20 itu adalah H2. Nah, ini untuk mencari H ketiga. Sekarang kita turunkan dalam HN. Kemudian H2 ini adalah N-1 ya, HN-1
kemudian ditambahkan dengan rasio dikalikan dengan Hn-1. Jadi ini rumus umum yang akan kita pakai untuk mencari Hn ya. Jadi N itu menandakan hari, kemudian ini kita samakan dengan rumus yang di atasnya, yaitu H3 kan berarti kan Hn ya. N itu kita anggap sebagai 3 ini, kemudian ini kan H2 kan berarti N-1, kemudian rasio tetap, terus ini adalah H2, jadi kalau diturunkan lagi jadi Hn-1. Jadi ini adalah rumus umum untuk mencari Hn. Setelah rumusnya ketemu, sekarang kita turunkan rumus ini ke dalam aplikasi Scratch ya. Jadi aplikasi ini berjalan ketika kita ngeklik si kucing. Jadi kita tambahkan event peristiwa ketika sprite ini diklik ya. Kita ambil peristiwa when the sprite clicked. Kalau si kucing kita klik, maka kita langsung sederhanakan langsung ya, kita langsung melakukan dekomposisi untuk tiap-tiap prosesnya ya. When the sprite clicked, kita langsung, berarti itu tandanya adalah aplikasi kita bisa dimulai. Jadi ketika saya klik si kucing maka mulai. Kemudian when I receive mulai, saya akan memasukkan inputan tadi ya. Inputan tadi mana nih? Ini ya, H1 dan H2 ya. Jadi kalau kita klik mulai, maka H1 dan H2 ada kita inputkan ya. Yaitu si kucing akan menanyakan berapa pertumbuhan hari pertama, kemudian berapa pertumbuhan hari kedua. Jadi agar apa yang ditanyakan oleh si kucing yang diminta untuk dimasukkan di sini tersimpan, kita gunakan variabel ya. Jadi H1 dan H2, kita buat variabel baru namanya H1 dan H2. Kemudian kita set agar tersimpan nilainya. Jadi H1 dan H2 ini akan menyimpan berapa nilai yang kita masukkan ya. Jadi jawaban kita disimpan dalam variabel namanya answer ya. Answer ini adalah variabel yang bersifat temporary atau tidak yang bersifat temporary. Jadi nilainya bisa berubah-ubah. Agar nilainya tidak berubah-ubah, kita simpan dalam variabel yang permanen, yaitu di H1 dan H2. Jadi kita masukkan ini variabel temporary ini ke dalam H1 dan H2. Jadi variabel H1 dan H2 ini akan menyimpan variabel temporary yang kita inputkan tadi ya. Jadi kalau saya klik si kucing, kita kan diminta untuk masukkan berapa pertumbuhan hari pertama ya. Jadi misalkan saya ngetikkan 10 ya. Jadi 10 ini kan disimpan dalam variabel namanya answer, jawaban ya. Jadi jawaban kita ini disimpan dalam variabel yang bernama answer. Namun variabel answer ini bersifat sementara atau temporary. Agar tersimpan permanen, maka kita membutuhkan variabel yang tetap, yaitu tadi kita buat variabel H1 dan H2 yang menyimpan variabel temporary tersebut. Oke, itu kira-kira penjelasannya. Kemudian kita lanjut lagi, setelah kita masukkan inputan hari pertama dan kedua, kita lihat soal ya. Sekarang kita masukkan jangka waktu hari pengamatan yang diminta ya. Jadi kita buat variabel baru namanya hari ya. Jadi kita diminta untuk masukkan berapa hari yang kita inginkan. Kita akan memforecasting dengan deret aritmatika pada hari pertama sekian, hari kedua sekian, kalau hari kesekian, kalau hari ke n berapa gitu. Kita duplikat saja, masukkan jangka waktu pengamatan yang diminta, jangka waktu pengamatan kita ganti jadi hari ya. Kemudian
Eh, kita lanjut lagi. Setelah kita mendapatkan variabelnya, kita kita langsung dekomposisi ya. Jadi ini kan ada kegiatan yang sama, yaitu input ya. Kita buat dekomposisi baru, kita buat broadcast namanya input ya. Input. Kemudian I receive, when I receive input, maka dia akan menanya akan melanjutkan lagi. Oh ya, ini broadcastnya broadcast and wait ya, maaf ya. Kita gunakan broadcast and wait. Kenapa kok ada wait-nya? Kenapa tidak broadcast saja? Karena di sini kita kan diminta memasukkan pertemuan hari pertama, kedua, dan ketiga, dan ada waktu tunggu. Jadi menyesuaikan dari inputan kita ya. Jadi kan di sini ada waktu tunggu, maka broadcastnya juga harus ada waktu tunggu. Setelah broadcastnya selesai, inputnya selesai, sekarang kita coba menghitung rasio ya. Kita coba hitung rasio. Rumusnya apa sih tadi? Rasio adalah H2 min H1 dibagikan dengan H1. Kita buat inputan ya sekarang. Rumus ya. Kita buka MyBlock. Kita buat rumus, buat fungsi namanya adalah rasio. Isinya adalah H1 dan H2. Oke. Nanti akan di-define di sini. Ini adalah yang kita butuhkan untuk menginputkan rumus rasio. Tapi sebelumnya kita panggil dulu fungsinya. Jadi rasio isinya adalah H1 dan H2. Kemudian di sini di define kita masukkan rumus rasio. Jadi kita set dulu rumusnya tadi apa nih? Rasio adalah H2 min H1 ya, dibagi dengan H1. Jadi kita masukkan aja set rasio, kita simpan variabel rasio, set rasio. Belum ada ya, kita belum buat variabel rasio, kita buat dulu. Kita buat variabel namanya rasio untuk menyimpan berapa rasionya, rasio pertumbuhan mikroorganismenya. Rasio sama dengan H2, kita ambil komponen dulu ya. H2 min H1, min itu dikurangi ya. H2 min H1 kemudian dibagi dengan H1. Jadi agar lebih mudah kita ambil komponennya terlebih dahulu baru kita kerjakan ya. H2 min H1 dibagi dengan H1 baru dimasukkan ke dalam rumus rasio ya, set rasio. Jadi sekarang rasionya sudah dapat. Sekarang kita lanjut lagi, kita akan menghitung nilai harinya ya. Kita akan menghitung nilai HN ya. Kita masukkan rumusnya HN sama dengan HN-1 plus rasio kalikan HN-1. Jadi ada dua variabel yang belum ada, HN dan HN-1. Kita buat variabel baru di sini. Kita buat variabel adalah namanya HN. Kemudian buat lagi HN-1. Oke. Oh ya, ini ada yang terlupa. Setiap kita membuat suatu variabel, diusahakan kita harus melakukan set terlebih dahulu di variabel yang kita buat ya. Jadi tadi contoh ada H1, H2, kemudian hari, HN, HN-1 dan rasio. Sebelumnya kita harus set terlebih dahulu nilai inisialisasi awal dari variabel yang kita buat ini. Agar mudah kita pakai broadcast saja ya. Kita pisah broadcast set variabel gitu ya. Variabel, kita set variabel di awal. Jadi
kita panggil dulu when I receive set variable, maka kita set semua variabelnya. Jadi semua variabel kita definisikan terlebih dahulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita butuh 6 set ya, menyesuaikan jumlah variabelnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita masukkan semua. Ini ada H1 sudah, sekarang bawahnya adalah H2, hari, kemudian HN-1, dan rasio. Jadi setiap kita buat variabel, diusahakan kita set terlebih dahulu nih nilai awal dari variabel yang kita buat. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut lagi. Kita akan menampilkan menghitung dulu ya. Kita akan menghitung nilai HN. Kita buat blok baru untuk menghitung HN. Kita buat function HN. Kemudian ada inputan. Tadi rumusnya apa ya? Kita lihat dulu rumusnya. HN sama dengan kita butuh HN-1, kemudian rasio. Jadi kita butuh HN-1 dan rasio. HN-1 dan rasio dulu ya, rasio dan HN-1. Oke. Setelah kita berhasil mendefinisikan atau membuat fungsi tadi, fungsinya mana nih? Belum tambah. Ini HN, kita panggil dulu rasionya, HN ya, kita panggil dulu HN nya. Kemudian di HN ini kita masukkan rasio, masukkan variabel rasio dan HN-1. Oh iya, untuk HN-1 dia nilainya harusnya itu di sini ya. Nilainya adalah H2 ya. Bentar. HN-1 ini harusnya ada di sini ya. Kita set jadi H2. Nilai awalnya adalah H2. Kenapa kok H2? Jadi kan HN-1, berarti dia akan mendapatkan nilai terakhir yang telah diinputkan. Contoh misalkan, contoh inputan yang gampang aja ya. Nah ini HN, kita kan akan menghitung dulu H1, berarti H2 misalkan. H2 dia akan mendapatkan HN-1 kan 10 ya berarti. Kalau H3 berarti HN-1 nya adalah 20. Jadi kita mengambil HN-1 adalah variabel terakhir yang kita miliki. HN-1 adalah variabel terakhir yang kita miliki sebelum diproses lebih lanjut. Setelah itu kita repeat di sini dulu ya. Kita ulangi, ini kan HN ya. Kita akan mengulangi repeat sejumlah hari ya. Sejumlah hari. Kemudian kita masukkan dulu rumusnya. Kita set HN sama dengan HN-1 plus rasio kalikan HN-1. Kita ambil dulu HN-1, kemudian rasio dijumlah, kemudian dikalikan ya, dikalikan dengan HN-1. Jadi rumusnya adalah HN-1 adalah HN-1, HN sama dengan HN-1 ditambahkan dengan rasio dikalikan HN-1. Kita kalikan dulu, kemudian dijumlah ya, dimasukkan dalam set HN. Oke, jadi set HN sudah selesai.
Kemudian HN-1 sama dengan HN-1 adalah variabel terakhir yang kita miliki, yaitu di HN. Di HN, oke. Agar bisa terlihat, kita buat display aja ya. Kita buat list untuk menampilkan hasil. Kita beri nama display. Setiap kita buat variabel baru, jangan lupa kita set terlebih dahulu. Kalau menggunakan list, set awalnya adalah delete all of display. Kemudian kita tampilkan hasilnya di sini ya. Add things to display. Thing-nya kita jadikan HN ya. Kita ganti jadi HN. Kita lihat sekarang. Kita jalankan dulu aplikasinya ya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini kan agak mengganggu. Kita tata terlebih dahulu untuk variabel-variabelnya. Kita buat satu baris biar lebih hemat tempat. Kedua baris ini bisa satu baris. Oke. Sekarang kita jalankan aplikasinya. Berapa hari pertama 10, hari kedua 20. Jangka waktu misalkan saya masukkan 30. Akan tampil di sini. 40, 80, 50 dan seterusnya. Sebanyak 30 ya. Oke, jadi sudah selesai ini. Jadi aplikasi kita sudah selesai. Oh, ini sekarang ada masalah nih. Kita kan tadi memasukkan H1 dan H2-nya belum masuk sini ya. Tadi kan H1-nya 10, H2-nya 20. Sedangkan di sini satunya adalah 40. Karena ini adalah hari ketiga. Dimaksud dari satu ini adalah hari ketiga. Agar H1 dan H2 ini tampil di sini, kita tambahkan add di hari 1 dan kedua. Add H1 dan H2. Nah, sekarang kita coba lagi, kita tampilkan ya. Kita jalankan aplikasinya. Hari pertama 10, hari kedua 20. Nah, kemudian kita masukkan 30. Nah, jadi sekarang sudah tampil display hari pertama dan hari kedua sudah tampil. Oke. Jadi untuk aplikasi yang HN sudah selesai. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan aplikasi berikutnya karena ini mirip-mirip, saya lihat mirip-mirip, hanya beda sudut pandang saja. Jadi kalau yang berikutnya ini kita diminta untuk mendeteksi berapa hari, kita butuh berapa hari untuk bakteri berkembang biak dengan jumlah sekian ya. Jadi misalkan bakteri butuh berapa hari untuk bisa menduplikasi sampai 100 buah, 100 mikroorganisme. Jadi di sini adalah minimal jadinya 160 minimal dari yang tadi. Banyaknya minimal bakteri yang diharapkan berapa. Jadi sekarang kita modifikasi dari yang ada ini. Jadi kita ada yang harinya ini kita hapus ya, kita nggak butuh. Yang masukkan jangka waktu pengamatan kita nggak perlu. Ini kita hapus dulu aja. Jangka waktu pengamatan tidak perlu. Kemudian hari ini dihapus ya, nggak perlu ya. Jadi ini diganti repeat until ya. Untuk repeatnya kita ganti jadi repeat until. Jadi ya pengulangan dengan suatu syarat ya. Ambil repeat until ya. Ulangi sampai dengan, maksudnya ulangi sampai dengan berapa? Sampai dengan nilainya masuk HN, repeat until HN kurang lebih dari berapa tuh? HN lebih dari jumlah inputan target ya. Jadi ini ada lagi esensinya, masih ada lagi ternyata.
masukkan jumlah minimum ya tadi. Sebentar. Banyaknya minimum bakteri yang diharapkan. Kita copy aja ya. Banyaknya minimum bakteri yang diharapkan. Tuh. Jadi kita tetap membuat variabel baru, jumlah bakteri. Kita buat variabel jumlah bakteri. Jumlah bakteri yang diharapkan. Jadi kita set terlebih dahulu. Set jumlah bakteri yang diharapkan adalah answer. Nah, jadi repeat until-nya lebih dari ya. Kita ambil jumlah bakteri yang diharapkan, ulangi sampai jumlah bakteri yang diharapkan lebih dari HN. Masukkan jumlah bakteri yang diharapkan harusnya sampai lebih dari HN. Kebalik ya, apa kebalik ya, HN. Ulangi sampai HN nilainya lebih dari sama lebih dari jumlah bakteri yang diharapkan. Kita coba cek terlebih dahulu. Kita stop ya, kita reset. Pertumbuhan hari pertama tadi 10, hari kedua 20. Misalkan bakteri yang diharapkan adalah 100. Jadi minimal dia butuh 5 hari sampai dia mendapatkan nilai minimal 100 bakteri. Oke, jadi sudah selesai ya. Sangat sederhana. Jadi soal antara yang tadi dengan yang proyek capaian pertumbuhan ini mirip-mirip, jadi kita hanya modifikasi saja. Kita cek terlebih dahulu lagi ya, misalkan hari pertama 10, hari kedua 20. Kita ingin mendeteksi berapa hari bakteri bisa sampai minimal 300 ya. Jadi butuh waktu 6 hari sampai bakteri bisa menduplikasi atau bereproduksi sampai 300 lebih. Jadi dia butuh 6 hari ini. Oke, langsung ketahuan jawabannya ya. Jadi sekarang kita pengen tampilkan aja ya, tampilkan di kucing. Tampilkan di kucing saja. Jadi set harinya sudah ya. Jadi di sini kita change hari by 1. Kemudian di akhir si kucing akan bilang jumlahnya sekian gitu. Jadi kemudian ini 10 detik ya. Sekarang kita coba lagi. Berapa pertumbuhan hari pertama? 10, hari kedua 20. Kita berapa banyak minimal bakteri yang diharapkan? Misalkan saya tuliskan 300. Saya pengen tahu kalau minimal 300 itu berapa hari itu. 300 berarti 4 hari. Oh, yang pertama belum dijumlah ya. Nah, ini caranya ditambah ya, berarti hari plus 2. Berarti set harinya pertama adalah 2. Hari set awalnya adalah 2 karena sudah dipakai di hari pertama dan hari kedua. Ada yang terlupa tadi logiknya. Kita cek lagi 10, kemudian hari kedua misalkan 20, 300, butuh 6 hari. Oke. Jadi untuk 2 aktivitas kita sudah selesai. Kita cukup memodifikasi aktivitas yang ada, kemudian kita juga sudah melakukan dekomposisi, jadi programnya lebih tertata rapi. Kita juga sudah menggunakan function agar lebih sistematis pengerjaannya. Jadi untuk kodenya cukup ini saja, kemudian di breakdown ke dalam beberapa part ya, beberapa bagian. Jadi ada broadcast part set awal, part input, kemudian menghitung function rasio. Ini ada HN, kemudian ada say hello nya. Dah, itu saja untuk pertemuan kali ini untuk pembahasan aktivitas kelas 9. Untuk 2 aktivitas kita jadikan satu karena memang saling berkaitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.